Pemerintah membuka kembali kegiatan masyarakat di ruang publik, diantaranya bioskop. Langkah ini diharapkan mampu mendorong gairah kebangkitan sektor ekonomi kreatif perfilman tanah air. Berbagai strategi dan stimulus mendorong perkembangan industri perfilman nasional. Pembukaan bioskop akan membantu pulihnya ekosistem ekonomi kreatif, karena film sangat berkontribusi terhadap ekonomi kreatif. Berbagai program digelontorkan pemerintah agar sektor industri kreatif kembali bergerak di masa pandemi. Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia menyambut baik langkah pemerintah dalam mendukung promosi film Indonesia. Dan dipastikan protokol kesehatan ketat berjalan untuk setiap masyarakat yang menonton di bioskop. Diharapkan dengan pembukaan bioskop, film nasional kembali bangkit dan masyarakat dapat kembali menikmati film nasional di bioskop. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemerintah membuka kembali bioskop untuk menggairahkan sektor ekonomi kreatif perfilman tanah air. Berbagai strategi dan stimulus dilakukan untuk mendorong perkembangan industri perfilman nasional. Seperti apa asa bangkitnya perfilman nasional di tengah pandemi? Untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi Wakil Ketua Bidang Humas Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia, Arindia Pratama Lubis, dan Sekjen Persatuan Produser Film Indonesia, Zairin Zain. Dan nanti juga akan terhubung bersama kita Direktur Musik, Film, dan Animasi Kemenparekraf, Muhammad Amin. Baik, kita langsung berbincang-bincang dengan Pak Tama dan juga Pak Zairin. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Tama terlebih dahulu. Bagaimana respon dari pengusaha bioskop sendiri terkait dengan akhirnya bioskop kembali dibuka untuk wilayah yang PPKM-nya level 2 dan 3. Seperti apa responnya, Pak? Ya, terima kasih Mas Andra. Respon kita menyambut dengan baik ya. Tentu kita cukup senang dengan diizinkannya bioskop sudah kembali berbuka. Walaupun memang ada beberapa batasan yang pada saat awal kita buka yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Yeah. Cuma sejauh ini ya, alhamdulillah kita mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau dari produser film sendiri bagaimana Pak Zairin tanggapannya terkait dengan wacana dan juga aturan dari pemerintah membuka bioskop kembali? Oke, nampaknya ada masalah teknis dengan Pak Zairin. Kita langsung minta tanggapan dari Pak Amin. Pak Amin, dari evaluasi yang dilakukan oleh Kemenparekraf terkait dengan pembukaan kembali bioskop di wilayah PPKM level 2 dan juga 3, sejauh ini seperti apa evaluasinya, Pak? Ya, terima kasih, Mas. Selamat siang. Jadi Kemenparekraf itu menggunakan indikator pengunjung bioskop dalam melakukan evaluasi pembukaan bioskop serta pemantauan data pengunjung menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kita berkoordinasi dengan kementerian terkait. Jadi pada awal pembukaan yaitu tanggal 16 September 2021 terdapat pembukaan sebanyak 237 bioskop di Pulau Jawa Bali yang dikunjungi oleh 18.353 orang dan pertanggal 3 Oktober 2021 terdapat 268 bioskop di Jawa dan Bali yang dikunjungi oleh 88.909 orang. Hal ini membuktikan bahwa pembukaan bioskop dengan protokol kesehatan dan pemantauan melalui aplikasi Peduli Lindungi diharapkan telah membuat masyarakat percaya terhadap rasa aman dan nyaman menonton bioskop di masa pandemi saat ini. Namun tentu saja dalam pelaksanaan diperlukan penyempurnaan dalam berbagai aspek seperti penambahan fitur-fitur pendukung lain gitu ya. Selain itu Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif juga pernah mengunjungi beberapa lokasi bioskop untuk melakukan pemantauan secara langsung. Saya juga ikut Mas beberapa kali itu, misalnya ketika Thriller, Lost Man Bubroto, terus kemudian pergi ke salah satu bioskop di PGC juga kita ke sana. Dan ini pada dasarnya bahwa menurut Ketua Umum Persatuan Pengusaha Bioskop itu memang jumlah penonton kita sudah mencapai 10%. Dan ini yang harus kita lakukan adalah mengkampanyekan bahwa memang kembali ke bioskop dengan protokol yang aman, dengan protokol yang ketat itu bisa
aman, bisa memberikan rasa aman. Demikian, Mas. Ya, baik. Pak Tama, antusiasme dari masyarakat sendiri ketika bioskop ini dibuka seperti apa? Dan apa saja kendala yang dihadapi? Karena kan tidak sedikit juga masyarakat yang masih bingung dengan aplikasi Peduli Lindungi ketika ingin masuk bioskop. Seperti apa antusiasmenya? Iya, antusiasme masyarakat itu pada saat kita buka, bahkan sebelum kita buka kita memonitoring dari media sosial, dari masing-masing anggota kita, dan itu respon dari masyarakat tuh cukup antusias untuk bisa kembali nonton, karena kan mereka sempat banyak film-film yang ketinggalan yang mereka belum sempat nonton. Jadi pada saat kita mau buka itu mereka benar-benar sudah tidak sabar ingin kembali ke bioskop. Cuman memang pada saat pelaksanaan ya, pada saat awal kita diizinkan untuk kembali buka, dari pemerintah menetapkan untuk yang orang berstatus hijau yang boleh masuk. Dari sisi kita, itu kita memang menjalankan aturan tersebut. Cuman dari masyarakat hijau itu ini banyak yang... apa nih, Pak? Status hijau ini untuk orang yang sudah 2 kali vaksin. Gitu. Jadi dalam masa uji coba itu hanya orang yang berstatus hijau yang boleh masuk ke dalam bioskop. Nah, masyarakat pada saat itu bertanya-tanya, saya sudah 1 kali vaksin nih, bagaimana? Ya, kita tetap tidak mengizinkan. Cuman ya syukur alhamdulillah gara-gara bioskop dibukakan, dibuka kembali, masyarakat akhirnya pada semangat untuk segera melakukan vaksin. Jadi ini bentuk dorongan dari kita juga, dari pelaku usaha bioskop, kepada masyarakat untuk ayo kita vaksin, biar kita saling menjaga, biar bisa nonton di bioskop dengan rasa aman dan nyaman. Apa kendala yang dihadapi oleh pihak pengelola bioskop sendiri ketika harus menerapkan semua aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf? Kalau ini kan sebenarnya kita buka kembali ini bukan yang kali pertama ya, Mas Anda ya. Ini kan kali kedua ya. Pada masa PSBB itu kita sudah buka. Kurang lebih 9 bulan kita sudah buka. Tepat di bulan Juli, awal Juli kita suruh tutup kembali, ya karena situasi tidak memungkinkan pada waktu itu. Nah, pada saat kita buka kembali di masa PPKM ini, itu sebenarnya tidak banyak perubahan dari yang sudah kita lakukan di PSBB. Nah, kalau dibilang kendalanya ya pada saat penerapan Peduli Lindungi. Karena masyarakat jujur, itu banyak yang belum mengetahui informasi Peduli Lindungi, terutama yang status-status yang berwarna ini. Yang sebagaimana kita ketahui kan ada 4 warna. Hijau, kuning, merah, dan hitam. Ini masyarakat kurang mengetahui informasi ini. Makanya waktu masa uji coba, kita coba meeting bersama dengan teman-teman di Parekraf juga ya, Pak Amin ya, dengan kesehatan dan koordinator, itu untuk tolong dipublikasi lah mengenai sosialisasinya. Jadi pada saat terlalu gencar mungkin gitu ya. Kita langsung ke tanggapan dari Pak Amin. Seperti apa sebenarnya sosialisasinya, Pak? Karena antusiasme masyarakat sangat besar, tapi ketika sudah hadir di bioskop ternyata harus pulang lagi karena memang belum bisa memenuhi syarat seperti menggunakan aplikasi Lindungi dan juga warnanya tadi itu ternyata belum hijau begitu. Seperti apa sosialisasinya, Pak Amin? Ya, memang betul sekali. Edukasi ke masyarakat itu perlu kita lakukan terus-menerus ya. Salah satunya menurut saya adalah seperti hal ini. Jadi kita seperti bincang-bincang ini juga merupakan salah satu bentuk sosialisasinya. Yang kedua adalah memang dengan ini Pak, dengan kayak semacam CHSE yang kami keluarkan. Jadi kan yang melakukan surat edaran itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Sementara kalau Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu melakukan monitoring evaluasi, Pak. Nah, mungkin jadi menurut saya sosialisasi mana yang zona apa yang dimaksud dengan zona hijau, zona kuning, zona merah dan zona hitam itu memang kita lakukan secara komprehensif. Jadi semua kementerian atau semua orang yang terkait juga kita perlu sama-sama ya, Mbak Pastama ya, dari JPBSI juga, dari pemerintah juga. Banyak Pak cara, salah satunya adalah dengan talk show seperti ini dan kemudian melalui semacam edaran-edaran yang untuk menjelaskan zona-zona hijau itu, zona-zona, ada 4 zona itu. Demikian Mas. Oke, baik. Pak Zairin dari produser film sendiri seperti apa? Apakah sudah menyiapkan juga amunisinya untuk bisa kembali masuk ke bioskop tanah air begitu, karena kita tahu sempat vakum juga karena banyak pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pak Zairin. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Zairin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ya, prinsipnya ini sebagai asosiasi produser dengan dibukanya kembali bioskop, kita tahu bahwa kerinduan panjang penonton ini selama pandemi ini akan terobat, terutama untuk Indonesia. Kita kalau ngomong bioskop harus film sibuk sama film import juga, bahwa efek bioskop itu dalam industri sangat penting. Kenapa? Walaupun kita tahu produksi hari ini juga cari kru susah. Jadi kalau ada yang alasan kru banyak yang susah, itu aneh juga itu. Karena OTT dan ternyata bioskop itu adalah Indonesia. Jadi buat kami tetap berproduksi selama pandemi juga. Tetap kami produksi, Pak, ya? Nah, ini yang perlu pemerintah sebetulnya. Ya, yang diperlukan artinya konsistensi daripada pemerintah dan pemerintah daerah untuk saling. Ya, Pak Zairin, artinya Ya, produksi disimpan. Saya produksi terakhir, ya tetap disalurkan kemana penyalurannya, produksinya Pak? tetap kita kayak saya ada yang saya langsung ke OTT, tapi saya juga siapkan untuk bioskop. Oke. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana teman-teman produser box office ini diajak untuk mensupport atas pembukaan bioskop. Tunggu dulu, kalau udah aman baru ikut. Nah, kalau mau, ya. Baik, Pak Zairin. Pak Zairin, dalam hal produksi, suara Pak Zairin dalam hal terputus-putus. Sorry. Kita akan lanjutkan lagi nanti setelah jeda, dan juga Pak Tama serta Pak Amin kita lanjutkan setelah jeda. Pemirsa, kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Landstalk, dan kembali kita lanjutkan dialog kita mengenai kebangkitan film Indonesia. Dan Pak Tama, ini terkait dengan SDM, bagaimana dengan kesediaan SDM sendiri, karena kemarin-kemarin semasa pembatasan ini kan bioskop buka tutup begitu ya, otomatis ketika tutup ada banyak karyawan yang dirumahkan atau bahkan di PHK begitu. Nah, ketika sudah dibuka lagi seperti ini, bagaimana kesiapannya? Ya, terima kasih Mas Andra. Terkait dengan SDM sih kita tidak ada kendala ya untuk saat ini. Dari masing-masing anggota juga sejauh ini kita tidak ada kendala apapun terkait dengan SDM. Memang pada saat kemarin bioskop ditutup itu kita kan tetap melakukan maintenance ya untuk perawatan bioskop, apalagi untuk bersihkan kursi, terus untuk proyektor terutama itu kita harus maintenance terus. Jadi terkait karyawan sih ya tetap masuk itu. Jadi untuk SDM tidak ada kendala sih kita. Iya, selama PPKM ini berapa besar kerugian yang diderita oleh para pengelola bioskop? Wah, kalau ngomong kerugian itu udah nggak terhitung lagi ya Mas Andra ya. Itu udah cukup besar kita kalau dibilang kerugian ya. Karena kan kita tutup itu dari awal pandemi aja itu kita kurang lebih total ada sekitar 8 atau 9 bulan kita tutup. Nah, namanya kita tutup ini kan memang ya kita tidak ada pemasukan sama sekali. Gitu. Tetapi kan biaya yang harus keluar itu setiap bulan dan tentu ada biaya perawatan begitu ya. Terus ada biaya perawatan. Nah, betul, maintenance itu jalan terus. Ya, strategi dalam waktu dekat ini apa yang diharapkan dari pemerintah dan juga dari internal pengelola bioskop sendiri agar paling tidak bisa cepat mengembalikan kerugian-kerugian yang sudah diderita tersebut? Ya, kalau yang bisa kita lakukan ya tentu pertama ya kita minta tolong kepada pemerintah untuk kampanye bahwasannya bioskop itu aman, betul, untuk mengajak masyarakat kembali ke bioskop. Karena kan kalau film bagus tetapi masyarakat tetap khawatir untuk kembali bioskop, itu ya akan percuma aja.
Oke. Seperti yang tadi dari ketua kita sampaikan, ya saat ini aja kurang lebih kita baru 10% orang yang datang ke bioskop. Nah ini kan kita butuh booster lagi nih. Ini butuh bantuan juga nih dari pemerintah untuk mengkampanyekan, ayo kembali ke bioskop, ayo kita aman gitu. Oke, Dan baik. kita protokol sudah dijalankan. Sudah dijalankan dan tetap diawasi begitu Pak Tama ya. Saya langsung minta tanggapan dari Pak Amin. Pak Amin, bagaimana Pak Amin? Ini ada permintaan ke pemerintah juga terkait agar ada booster lagi nih kepada pihak bioskop. Ya, bagaimana Pak? Ya, Mas Andra, itu betul sekali. Jadi ini data saja ya, data ya Mas Andra ya. Jadi kalau tahun 2019 kita tahu 2019 itu dapat dikatakan tahun emasnya perfilman kita ya. Iya. Betapa produksi begitu banyak, terus kemudian penonton begitu banyak, dan diperkirakan produk domestik brutonya kita itu di tahun 2019 mencapai hampir sebesar 15 triliun dari nilai kontribusi film ya. Dan pemasukan terbesar itu dari eksibitor atau bioskop sebesar 90%. Jadi Mas Tama, saya setuju bahwa kemudian keberadaan bioskop masih sangat signifikan untuk ekosistem Indonesia di Indonesia kita. Tetapi begitu pandemi, Mas, kita mengalami penurunan hingga 94%. 94%. Setelah masa pandemi. Oleh karena itu, pemerintah mencoba, ini saya sekaligus ini ya Mas, memperkenalkan kepada teman masyarakat bahwa saat ini sudah diluncurkan skema promosi. Jadi pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf bekerja tentu saja pemerintah dalam ini sudah dengan termasuk Kementerian Keuangan bekerjasama kita mengeluarkan skema promosi Pak. Pemulihan ekonomi nasional, skema promosi dengan membantu 40 film Pak, 40 film nasional yang akan dibantu sebesar 1,5 miliar untuk promosinya. Dengan demikian para production house itu terbantu untuk atau termotivasi untuk mengeluarkan filmnya dari inventory. Yang kedua, skema produksi. Kita mencoba untuk menyasar komunitas-komunitas film daerah atau rumah-rumah produksi di daerah yang untuk kemudian mau untuk berproduksi, tetap produksi hingga sampai 250 juta per film. Jadi 30 film pendek dan 30 film dokumenter. Jadi sebesar 15 miliar. Jadi satu film itu 250 juta dibantu. Nah, untuk skema promosi sudah di launching open call-nya dari tanggal 1 kemarin, Mas, sampai tanggal 10. Nah, untuk skema produksi tanggal 8. Ya? Seperti apa skema promosinya? Seperti apa? Jadi production house memasukkan proposal melalui website dan tentu saja ada lampiran-lampiran yang perlu dilengkapi. Nah, kemudian menyertakan skema promosi yang mau dilaksanakan seperti apa. Hingga 1,5 miliar. Kita tahu bahwa dana promosi untuk film itu besar ya. Jadi 1,5 miliar. Jadi bagaimana bentuk promosinya? Silakan production house apakah melalui konvensional seperti diserahkan langsung masing-masing ke production house-nya begitu Pak ya? Betul, karena semuanya mempunyai cara yang berbeda-beda ya. Pak Amin, nanti dilanjutkan lagi ini penjelasannya terkait dengan skema promosi atau juga stimulus untuk perfilman Indonesia. Kita akan break dulu Pak Amin, Pak Tama dan juga Pak Zairin. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Everyone, the ESSA Breakthrough Scholarship is now open for application. This scholarship waivers up to 100% and is available to all of our 5 campuses. Students from grades 7 to 11 are welcome to apply. Apply from 20 September to 20 October. Don't miss out and be a breakthrough scholar. See you soon in the ESPA campus. Dapatkan emas hingga 20
gram. Makin banyak ajak, makin besar emas yang kamu dapatkan. Nikmati juga gratis tagihan bulanan serta OVO Points hingga 1 juta dan cashback untuk temanmu hingga 150.000. Akses firstmedia.com/ajakin yuk. Klik button login sekarang, login dengan First ID, dan isi data referral atau kirim referral link kamu. Ya, Anda masih bersama kami dalam Landstalk dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Tama, Pak Amin dan juga Pak Zairin. Pak Amin, silakan dilanjutkan lagi. Ini seperti apa progresnya dari skema-skema promosi dan juga skema stimulus lainnya yang diberikan kepada perfilman Indonesia? Ya, saya lanjutkan lagi yang tadi ya. Jadi production house atau rumah-rumah produksi silakan membuat skema promosi sendiri. Kan kita tahu bahwa bisa-bisa saja dia melakukan yang tradisional ya, yang konvensional seperti promosi melalui radio, televisi, atau yang melalui digital, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Twitter, atau out of home. Jadi itu semua terserah. Atau mungkin mau semacam ada launching atau semacam ya semacam nonton bersama, nonton bareng bersama, itu terserah. Yang penting adalah bagaimana negara atau pemerintah itu membantu untuk mempromosikan film-film nasional. Nah, saya kira ini kaitannya nanti dengan bagaimana kemudian masyarakat itu semakin kalau seandainya saat ini kita bioskop sudah buka, tetapi film nasionalnya mana? Kan masih kurang. Jadi dengan kehadiran promosi seperti ini berani untuk mengeluarkan filmnya, dibantu promosinya, berarti nanti dengan harapan penonton berani untuk datang ke bioskop gitu. Jadi memang sepertinya ini sebuah ekosistem yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, yang kedua, Mas Andra, kita produksi. Jadi skema produksi itu membantu production house atau bahkan komunitas film. Komunitas film di daerah-daerah untuk tetap produktif. Dengan Dengan cara membuat film pendek dan film dokumenter, dan pemerintah membantu sampai 250 juta per film. Nah, ini baru kemarin Mas Andra, tanggal 8. Jadi open call-nya tanggal 8 sampai tanggal 15. Nah, silakan di IG Kemenparekraf sudah ada, di situ ada website, silakan masukkan semua pendaftarannya. Nah, kemudian skema terakhir, ini yang sementara dibahas, dia adalah sebuah skema pelindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual. Intinya adalah bagaimana negara bisa membantu para production house untuk kemudian berani untuk mengeluarkan filmnya dari inventory. Jadi berani untuk mengeluarkan ininya sehingga kemudian seperti tadi ujung-ujungnya bahwa kemudian penonton jadi ada film nasional kita yang ada diputar di bioskop-bioskop. Jadi bukan cuma James Bond saja. Bukan cuma James Bond saja, tetapi film-film nasional kita udah masuk di bioskop. Sehingga kemudian ada peduli lindungi yang membuat orang merasa aman untuk masuk, ada zona hijau yang boleh masuk, yang sudah 2 kali vaksin. Nah, dengan demikian mudah-mudahan tahun ini sudah mulai menampakkan hasilnya dan kemudian kita rebound di tahun 2022. Demikian, Mas. Oke, baik, saya minta tanggapan dari Pak Zairin dengan stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam ini ke Kemenparekraf. Seperti apa Pak Zairin? Ya, buat saya sih baik-baik aja. Cuma jujur aja saya bingung. Kajiannya itu dari dasar apa? 1,5 miliar, 40 film. Ya, silakan. Spending dari satu film itu bisa 16 miliar, bisa 8 miliar. Apalagi dalam keadaan pandemi. Kalau ini kan kesannya membagi-bagi duit 40. Kenapa nggak mencari seperti awal? Karena ini stimulus ini ide awalnya tidak seperti ini. Berubah.
Oke. Tadinya membantu bioskop 14 film. Itu menurut saya ideal. Cuma kan mekanismenya yang PPSI waktu itu diminta menjadi kurator. Kita keberatan karena sistem. Oke. Nah kalau sekarang dapat 1,5 miliar pun anggarannya laut itu. Mendingan kalau ada duit 10 miliar, kasih aja ke film yang kira-kira bisa menjadi lokomotif untuk mendatangkan penonton. Bukan bagi rata. Tapi saya silakan aja, pemerintah kan punya mau. Jadi kita ikut aja, ngelihat aja, kita nggak ikut-ikut kok. Baik, itu masukan dari Pak Zairin ya. Perusahaan saya nggak. Oke, baik. Terakhir ke Pak Tama, seperti apa tanggapannya terkait dengan stimulus-stimulus ini? Ya, mungkin ini ya, kalau dari kami sih yang ada yang perlu harus kita jelaskan di awal. Kalau kita bicara soal industri film, nah menurut kami itu industri film itu tidak hanya berhenti di produser film, tetapi lanjut sampai ke bioskop. Karena proses akhirnya itu ada di bioskop. Film itu dibuat, ditayangkan di bioskop. Nah ini bisa kita bayangkan, kalau bioskop tidak ada, film ini akan larinya kemana. Nah ini yang mungkin harus diperjelas di awal. Bahwasanya bioskop ini butuh juga namanya stimulus dan sebagainya. Jadi kalau dari sisi kami sih ya itulah yang kita rasakan selama masa pandemi ini. Cuman dengan kita udah dibukanya kembali sih ya kita sudah bersyukur lah sejauh ini. Oke, baik. Tidak muluk-muluk ya. Yang penting sudah dibuka dan bisa beroperasional lagi. Pak Amin, ini ada masukan dari Pak Tama dan juga Pak Zairin. Mudah-mudahan bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Tapi karena waktu kita sudah tidak cukup lagi, nanti di luar, di off air begitu Pak ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk, Pak Amin, Pak Tama dan juga Pak Zairin. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Pak Zairin, Pak Tama, Mas Adam. Baik, Pak Amin. Ya, bisa kami akan segera kembali usai jeda.